seorang ulama, seorang habib, ya bagian daripada habaib. Sebagian habaib itu membahas atau berfatwa bahwasanya kurban di masjid haram. Ya. Di masjid maksudnya di tanah masjid, bukan di dalam masjid. Ya, kalau dalam masjid ya iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala ad-da'wata sabilan ila al-haqqi wal huda. Walladhi akrama ibadahu bil imani wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala kitabahu tadhkiratan liman yattaqi rabbahu wa yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu bil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadinil mujtabal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala hidayah, inayahnya, rahmat, nikmatnya. Kembali pagi hari ini Allah izinkan kita menghadapkan hati dan diri kita kepadanya, hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita salatus subhi berjamaah. Dan begitu tampak Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin menjadikan kita semua orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin menjadikan kita semua ini orang yang baik. Karena dibuktikan dengan setiap saat kita memperdalam tentang ilmu-ilmu agama kita. Saling tausiah, saling wasiat, saling mengingatkan di antara kita. Ini sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira yufaqihuhu fid din." Jika Allah menghendaki hambanya itu menjadi hamba yang baik, maka hamba tersebut mau terus-menerus memperdalam agama, memperkuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti Bapak Saudara sekalian, di waktu yang cukup berat duduk bersama-sama semacam ini ternyata bagi kita semua ringan. Apalagi ya hari Minggu subuh begini Pak, ini habis subuh ini kira-kira yang enak ngapain itu Pak? Menjadi waktu inceran kita, dendam kita dari hari-hari sebelumnya ya. Pokoknya besok habis subuh, ya saya bangun-bangun jam 8 dah, jam 9 begitu ngincernya Pak. Tapi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ternyata luar biasa. Kita duduk atau julusu majalisil ilm. Insyaallah semua hamba-hamba Allah yang senantiasa akan menjadi hamba yang baik, hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
Hadirin Bapak-bapak saudara sekalian, kajian kita pagi hari ini yang saya niatkan seperti biasa kajian Risalatul Mu'awanah, namun teringat ini hari Ahad awal ya setelah Idul Adha di kajian ini Pak, atau mungkin Ahad yang lalu ada kajian itu? Ada juga ya? Oh enggak ada ya, berarti memang Ahad awal setelah Idul Adha ini ya. Jadi Bapak Saudara sekalian, sebelum kita mengkaji kitabnya, saya ingin menyampaikan suatu hal yang menurut saya sangat penting kita mengkaji bersama-sama. Ya mungkin juga yang lain nanti ada evaluasi hari raya Idul Adha, kurban dan sebagainya. Jika mungkin ada hal-hal yang patut kita perbincangkan bersama-sama, tentu demi kemaslahatan hidup kita, kemaslahatan ibadah-ibadah kita, afdal dan utamanya ibadah-ibadah kita ya, silakan. Namun sebelumnya saya karena baru ini Pak, saya baru melihat, saya baru mendengar, mungkin Bapak sudah sekalian sudah lama, berarti saya yang masih baru Pak. Karena ya dia tidak ada lain ya dari video-video rekaman share-share itu ya tidak bareng, kadang-kadang sampai ke HP kita kan ya, nggak bareng ini Pak. Saya kurang tahu itu apakah sudah dengar duluan ya Pak, yakni tentang adanya seorang ulama, seorang habib ya, bagian daripada habaib. Sebagian habaib itu membahas atau berfatwa bahwasanya kurban di masjid haram ya. Di masjid maksudnya di tanah masjid, bukan di dalam masjid. Ya kalau dalam masjid ya iya Pak. Sudah mendengar ini Pak? Oh belum, ya berarti bukan saya ya, telat berarti Pak ya. Jadi beliau sangat jelas mengatakan, jadi berkorban dipotong di masjid itu, pelaksanaannya di masjid itu haram. Memakai air masjidnya itu haram. Ini Al-Mubarak ini korbannya di luar masjid atau di masjid Pak? Di luar. Buat maksudnya di halaman, iya maksudnya di tanah masjid. Di tanah masjid. Iya Pak. Karena ada sebagian masjid itu memang ya sinkron dengan fatwa ini. Ada yang mereka itu sebelah masjid itu ada tanah luas dan bukan tanah masjid, tapi akhirnya dipakai pelaksanaan kurban. Ada kan begitu? Terus kalau di masjid ini, kalau pelaksanaan kurban di halaman masjid, airnya pakai air masjid. Pakai air masjid. Berarti kalau ikut fatwa ini haram. Kalau ikut ya dosa Pak. Jadi kemarin panitia itu berdosa semua itu. Pengurus masjid dosa semua, berarti kemarin kurban itu neraka semua itu. Allah, kasihan banget panitia udah capek-capek Pak. Capek nggak itu panitia kurban? Panitia kurban ya Allah, itu sore-sore malam harinya beli jamu itu Pak. Pegel semua, mau ngapain aja nggak enak, betul. Begitu nggak ada gajinya lagi, ada gajinya itu panitia kurban itu Pak. Gaji sapinya iya mah lemak ya. Ada bayarannya itu Pak, kan nggak dibayar itu Pak. Kasihan kalau terus berdosa haram, kemudian ahli neraka. Dan yang seperti itu sekian lama Pak, sekian tahun, sudah berapa tahun orang korban di masjid? Puluhan tahun, bahkan jangan-jangan sudah 100 tahun lebih di Indonesia Pak. Ada yang mungkin tahu awalnya korban di masjid itu kapan? Allah. Jadi saya menjadi aneh kalau terus dihukumi korban di masjid haram itu Pak. Hadirin rahimakumullah, itu kemana selama ini kok baru sekarang? Betul tidak? Ya kok baru sekarang? Mungkin Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, saya perdengarkan saja langsung barangkali supaya jangan katanya begitu ya. Maka haram memotong hewan kurban di masjid. Gak boleh. Dan haram memakai air
dari sumbernya masjid, haram, nggak boleh, karena berkurban bukan kemaslahatan masjid. Jadi nggak boleh mentang-mentang ada masjid, ada halamannya, halamannya juga khusus untuk masjid, dipakai kurban di situ, yang dipakai air masjid, haram, nggak boleh. Jadi itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini mengandung dosa, menjadi haram. Air masjid dipakai untuk berwudu, dipakai untuk kemaslahatan orang yang ingin sholat, bukan untuk mencuci ataupun menyiram darah kurban. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Jangan sampai kita berdosa dan Allah laknat kita. Jadi itu harus hati-hati. Jadi nggak boleh memotong hewan kurban di halaman masjid, haram, nggak boleh. Kalau mau potong di luar, jangan di masjid. Jangan di masjid, potong di luar. Kan ini jelas seperti apa yang biasa kita lakukan bertahun-tahun, Pak. Betul, yang diharamkan itu. Ya, pakai fasilitas masjid, tanah masjid, air masjid. Hadirin rahimakumullah. Ya, barangkali kalau dikaji singkat, barangkali mari kita kaji sama-sama. Kalau kajian singkatnya, ya sudahlah, itu enggak usah digubris, paling begitu ya. Ya. Dan Bapak Saudara sekalian, rahimakumullah, saya melihat tadi Bapak Saudara sekalian dengar semuanya. Beliau menghukumi haram berkorban di masjid itu sama sekali tidak menyebut kitabnya, tidak menyebut madhabnya, apalagi hadis dan ayat Qur'annya. Kalau memang semacam itu, ini kan kalau ya Pak ya. Kenapa? Karena ini dipotong, ini videonya dipotong ini Pak. Sekarang ini memang model begitu banyak sekali pada editor di mana-mana. Ya saya kurang tahu lengkapnya ini seperti apa. Mungkin beliau membahas kitabnya apa dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi saya katakan, kalau beliau berkata demikian, tidak berdalil pasti dan tidak berkitab pasti, maka itu namanya pendapat. Betul tidak? Kalau soal pendapat, ya semua jamaah yang hadir ini bisa berpendapat. Makanya ya kalau begitu saya pun bisa berpendapat, Pak. Kalau Anda mengatakan haram, maka saya mengatakan halal. Ini namanya pendapat, Pak. Barangkali beliau punya referensi, dukungan, dalilnya, silakan. Tapi saya pun punya referensi, dukungan, dalilnya. Cuman sayang di sini diedit, dipotong, Pak. Iya, saya sebenarnya penasaran, ingin tahu ini selanjutnya kayak gimana ini. Saya cari lengkapnya videonya nggak ketemu. Allah, ya kalau terus diharamkan itu berkorban di masjid, Bapak Saudara sekalian, ya Allah, betapa kesulitannya umat. Betul tidak? Kalau terpengaruh dengan beliau ini, Pak Saudara sekalian, maka kurban akan datang, tahun akan datang, masjid-masjid tidak ada kurban. Takut, sepi semuanya Pak. Dan orang akan kurban di rumah masing-masing. Apa nggak kesulitan? Tidak semua kaum muslimin di rumah-rumah itu mengerti tentang ilmu memotong hewan kurban. Betul tidak? Jangan-jangan tidak sah, jangan-jangan itu jadi bangkai. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian betapa kesulitannya umat kalau begitu. Maka hati-hati berfatwa. Menghukumi halal dan haram. Oh, pertimbangannya berat, pertimbangannya luas, Pak. Tidak main haram kan begitu saja, enggak. Hadirin rahimakumullah. Bingung orang nanti dari rumah sana ingin nganterin daging, dari rumah sana ingin nganterin daging, dari sana. Kayak gimana coba? Kemudian Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, mari kita lihat. Masjid itu tempatnya syiar agama, syiar Allah. Betul tidak? Semua kegiatan di masjid itu syiar. Coba mana yang tidak syiar, Pak? Jarang. Ya mungkin ada masjid-masjid yang ada gedungnya, kemudian ada pengantenan, ya masih bagian daripada ibadah. Ya kan ada kadang begitu itu. Tapi kok bukan itu yang dihukumi haram. Kurban itu jelas-jelas ibadah. Jelas-jelas ibadah, tidak terganti, tidak tercampur dengan hal-hal dunia sebenarnya itu, Pak.
Tapi kalau masjid itu disewa gedungnya oleh orang-orang yang pernikahan itu kadang-kadang ya, pernikahan, resepsi apa itu Pak. Nah, pertanyaannya lagi, apakah yang menyewa gedung pernikahan itu untuk pernikahan itu terus nggak pakai air masjid? Hah? Oh, kadang-kadang setengah hari dipakai itu Pak panitia pelaksana itu. Kan begitu Pak. Dan sekarang mereka ada sewanya. Sewa masjid itu Pak. Ya sudah, kalau begitu dapat income itu masjid, berarti listrik kebayar. Betul tidak? Ya sudah, kalau begitu, kalau misalnya ini misalnya, kalau saya tidak ikut Pak ya, misalnya haram itu pakai air masjid, karena beliau mengatakan tadi untuk wudhu saja itu. Misalnya haram Pak, berdosa pakai air masjid. Nah, kalau panitia kurban itu ada biaya operasional, kemudian selesai kurban itu ada saldo, masukkan ke masjid 1 juta aja. Kebayar nggak itu seharian itu listrik itu Pak? Kebayar. Di mana haramnya? Di mana? Tidak. Yang dipakai pernikahan aja nggak haram. Kenapa beliau tidak berfatwa tentang yang dipakai selain ibadah itu Pak? Allah ya Rabbana. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau yang tidak boleh dipakai yang lain, air hijau itu kalau ya ini namanya pendapat Pak. Ya makanya saya belum menyebut kitabnya dan dalilnya. Misalnya air wudhu itu nggak boleh dipakai yang lain, khusus wudhu untuk sholat aja pokoknya Pak. Ya. Itu kalau ada kekhususan daripada jamaah kaum muslimin sekitarnya, Pak, saya nyumbang ke masjid ini khusus untuk air wudhu, maka tidak boleh dipakai yang lain itu air Pak. Saya rasa tidak ada jamaah yang semacam itu. Itu masukkan ke tromol masjid Jumat. Apa dikhususkan semacam itu Pak? Tidak ada. Itu jamaah nyumbang sedekah jariyah ke masjid. Itu sudah terserah DKM. Betul tidak? Sudah percaya mau digunakan apa saja, yang penting untuk ibadah di masjid, untuk kemakmuran masjid, untuk syiar-syiar Allah di masjid. Betul tidak? Nggak ada yang mengkhususkan itu sedekahnya Pak. Kecuali ada yang begini, Pak, saya mau sedekah di masjid ini Pak, tapi tolong ini belikan Quran Pak. Saya Quran sekitar mungkin harganya 50.000, saya mau nyumbang 10 Pak. Ini ada 500.000. Maka ini pengurus harus beli Al-Quran Pak. Kenapa? Karena orang itu ingin pahala dari Qurannya ketika Qurannya dibaca. Iya kan? Nah ini dipakai yang lain jangan Pak. Kalau mau dipakai yang lain ya izin dulu. Hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah sekalian rahimakumullah, kalau panitia semacam itu tetap jelas itu air menjadi halal. Andai kata tidak membayar pun dari panitia kurban, tidak ada saldo, tidak juga operasional, karena tadi itu tidak dikhususkan. Sedangkan pelaksanaan kurban itu najis, darah, apa kotoran dan sebagainya sangat membutuhkan air. Betul tidak? Ya betul Bapak Saudara sekalian, kalau seandainya ada tanah lain di sekitar masjid ini, kan ada begitu ya, panitianya di masjid, nerimanya di masjid, tapi sapinya dikumpulkan di tanah sebelah sana karena luas, seberang jalan itu barangkali, atau mungkin ya pelaksananya di sana, bikin air sendiri di sana, ya monggo silahkan, bagus sekali kalau ada begitu Pak. Tapi kan tidak semua masjid bisa begitu Pak. Betul tidak? Jangan-jangan banyakkan yang nggak bisa begitu. Ada musalla, ada masjid, cuman ada halamannya pas-pasan. Ini masjid halamannya masih luas Pak. Kadang-kadang pas-pasan itu. Betul tidak? Mau cari tanah yang luas sekitarnya yang nggak dapat. Makanya ya Allah, ya kalau ada orang berfatwa semacam itu, mestinya jangan cuma pandai berfatwa, tetapi dia harus menyiapkan fasilitas. Kan begitu, kalau dia haramkan misalnya, ya sudah, masjid-masjid tidak usah pelaksanaan kurban. Bagaimana? Carikan tanah kosong yang luas, 1 DKI 1 tempat. Ini DKI kan ini ya? DKI. Ya, di DKI ini 1 tempat. Lapangan mana? Masjid-masjid tinggal nganterin Masjid Al-Mubarak 10 sapi, 20 sapi.
Dari masjid itu 15 sapi, 30 sapi, 10 sapi. Kira-kira semasjid di DKI ini akan terkumpul berapa sapi itu, Pak? Kumpul di suatu lapangan, dilaksanakan di sana, insya Allah itu ribuan, puluhan ribu sapi. Betul tidak? Belum kambingnya. Insya Allah kerepotan, kebingungan, kesusahan. Betul tidak? Makanya fatwa ini kalau begitu menyusahkan. Iya, hadirin rahimakumullah. Iya, kalau terus ngomong, belum lagi nanti begitu sudah dibungkus-bungkus di lapangan tersebut, dianterin lagi ke masjid. Karena untuk distribusinya bingung, kalau dari satu tempat harus ke seluruh DKI. Akhirnya masjid nganterin, masjid ngambil, masih repot, Pak. Allah, maka akhirnya kalau begitu tajlibut taisir, al-masyaqqatu tajlibut taisir, segala sesuatu yang masyaqqah, yang sulit, maka berbaliklah, dibolehkan mana yang ringan. Nah, ini salah satu dalilnya. Kalau dilaksanakan semacam itu keberatan, sudah cari yang ringan seperti apa, dibantu oleh panitia-panitia masjid, pengurus-pengurus masjid. Akhirnya umat enak, puas, maslahat, Pak. Betul tidak? Iya. Makanya Pak, kalau ditanya kira-kira mau ikut yang mengharamkan korban di masjid atau mau ikut yang menghalalkan korban di masjid? Nah, iya, saya cek and recheck di mana, dari masjid-masjid itu sama semuanya begitu, Pak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Bapak Saudara sekalian, ya, kalau kita lihat masjid ini kan tempatnya syiar Allah. Kemudian kurban pun itu dalam Al-Quran. Al-Quran ini dalilnya, wa kurban itu syiar Allah. Bukankah kalau masjid itu syiar Allah, kurban itu syiar Allah? Kan sinkron, Pak. Betul tidak? Maka pantasnya kalau begitu kurban itu ya di masjid. Kenapa diharamkan? Ya, hadirin rahimakumullah, saya jadi kurang paham. Saya kalau ketemu dengan beliau ini mau ngaji, ya tentu dengan secuil ilmu yang ada pada saya, belum sampai saya kepada ilmu itu, ya saya ingin ilmunya, Pak. Kalau memang bisa membuktikan dengan dalil-dalilnya, kitabnya, madhabnya, monggo saya ikut. Saya akan dakwah di mana-mana itu supaya jangan korban di masjid. Begitu nanti, Pak. Iya, akan hilang itu korban dari masjid-masjid itu. Allah, ya ini Allah, makanya hati-hati Bapak Saudara sekalian, ya zaman ya Allah alam ini ya, terus gitu ujian kepada kita semuanya, Pak. Iya, jadi masjid ini lanjut, silakan Pak, karena ayat Qur'annya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta, sapi atau kambing yang dijadikan kurban itu bagian dari syiar Allah. Oh, Pak. Ya sudah, kalau syiar Allah, apa salahnya syiar ditaruh di masjid? Coba Pak, ya silahkan sangkal saya. Kalau memang ada yang mungkin bisa menunjukkan dalilnya. Ada yang mengatakan begini, barangkali pertimbangannya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini kadang-kadang ke sana tuh Pak, banyak yang begitu Pak. Seperti orang nggak kunut karena Masjidil Haram nggak kunut, karena orang nggak baca Bismillah karena Masjidil Haram nggak Bismillah, Arafah dan seterusnya itu ya. Oh tidak, Bapak Saudara sekalian, tidak harus begitu. Imam kita, ya, Saudara sekalian, dalil kita bukan Masjidil Haram, dalil kita hadis dan Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Betul tidak? Setelah itu adalah ijtihad para ulama dengan kitab-kitab yang mereka susun, rahimakumullah, yang sudah beredar terus sekian lama di sekitar kita, Pak. Ada yang mengatakan itu. Coba lihat Masjidil Haram, mana ada di korban di halaman masjid. Kita bisa bayangkan Pak, kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya dipotong itu ribuan sapi di halaman masjid, kayak gimana? Wong sholat berjamaahnya aja 1 kilo dari masjid masih berjamaah. Apalagi itu pada saat sholat Id, kapan sepinya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi? Ya mudarat Pak.
Madarat kalau terus kurban itu nggak begitu ya. Barangkali itu pertimbangannya. Tidak. Bapak saudara sekalian, rahimakumullah. Jadi syiar Allah itu sangat jelas. Bahkan ayat sebelumnya itu, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan itulah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Lagi-lagi kalau yu'azzim sya'airallah, yang pantas di masjid. Iya. Ya kecuali ada madarat tadi, Pak. Karena tidak mungkin di masjid itu, silahkan. Ya, tapi yu'azzim sya'airallah. Sekalipun Nabi pun pernah memotong korban itu tidak di masjid memang. Di Hudaybiyah Nabi pernah potong korban. Bahkan itu dalil kolektifnya korban yang sebagian ulama, sebagian kiai itu melarang, Pak. Kolektif itu saja dilarang. Ada kolektif di masjid ini. Nah, kalau ikut pendapat ini salah lagi, Pak. Ya Allah, enggak. Terus mengatakan nggak pernah dilakukan Nabi. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Jelas-jelas hadis itu. Nabi ketika berada di Hudaybiyah, Nabi menyembelih kurban dengan 7 orang sahabat. Tuh, 7 orang sahabat Nabi. Lihat itu. Yang diantaranya dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ya. Dan ada dalam beberapa kitab yang lain, Mukhtasar Syarhul Muhadzab pun dibahas. Lihat, ini dalil kolektif, Pak. Ya namanya Nabi dengan 7 orang sahabat, maksudnya 7 orang bersama Nabi. Kan kolektif namanya kalau begitu. Betul? Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ya mari kita berhati-hati. Pokoknya lanjut di masjid ini ya, kurban tetap lanjut, Pak, akan datang insya Allah. Semoga menjadi amal soleh ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi jangan terus ragu-ragu. Saya Bapak sekalian, karena ingin membahasnya di mana-mana itu, karena ya coba bayangkan kalau terus dilihat video ini kemudian nggak ada keyakinan yang lain, Pak. Ya sudah, betapa menyesalnya dia, Pak. Kenapa? Aduh, makanya marah kepada kiai-kiai dahulu yang menghukumi halal kurban di masjid. Iya, kenapa kok baru sekarang, sudah puluhan tahun? Apakah ulama-ulama dahulu tidak ada sealim beliau yang mengetahui tentang haramnya kurban di masjid? Di dalam NU dengan ulama-ulama selama ini di Indonesia saja, di dalam Muhammadiyah dengan ulama-ulama yang alim selama ini dan banyak sekali di Indonesia, kok tidak pernah ada yang berfatwa, Pak? Kok baru sekarang yang semacam itu? Bagaimana ini? Ya saya kurang tahu, Pak. Bukan saya menuduh, tidak, sama sekali tidak. Nggak bisa kita menuduhnya ya. Kalau tidak jelas dengan faktanya, dengan hujjah dan ilatnya, jangan sampai kita gampang menuduh. Tapi Bapak sekalian, pasti Bapak ingat dulu ada Pemda kita melarang kurban di masjid. Betul? Ingat, Pak? Hah? Pernah itu, Pak? Kan pernah itu dilarang kurban di masjid. Dan sekarang kok ada ulama melarang kurban di masjid? Ini oknum atau tidak? Wallahu a'lam. Saya cuma bertanya, tidak menuduh. Ya, hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena ulama-ulama yang menjadi oknum semacam itu sudah dibahas dalam kitab, Pak. Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu membahas itu ulama-ulama yang semacam itu. Wallahu a'lam. Iya, dan Bapak Saudara sekalian, ya sekalipun demikian tetap saja kita hormat pada para ulama, apalagi beliau ini ya habaib itu kekasih Allah. Ya umumnya habaib itu disebut dzurriyyah Nabi. Ya Pak ya, nggak boleh kita dengan demikian hanya pendapat beliau dan lempengan ini yang entar dulu. Betul? Iya, beliau ketika berdakwah, ketika menyampaikan ilmunya pasti banyak yang bermanfaat. Pasti kita menjadi banyak mendapatkan ilmu. Tapi dalam lempengan fatwa ini, Pak, makanya kita mari ya kita kaji lagi, paling begitu, Pak. Apalagi dengan demikian terus menjadi antara ulama, misalnya saya membahas, menentang semacam ini, lalu terus saya memusuhi dia. Tidak, sama sekali tidak. Saya ikram, saya ihtiram.
Bahkan kalau beliau misalnya betul-betul dzurriyyah Nabi, haram saya ya tidak hormat kepada dzurriyyah Nabi, karena itu perintah, Pak. Betul tidak? Jadi jangan terjadi perpecahan umat. Karena ya inilah, Pak, saya kurang tahu di edit-edit semacam ini, jangan-jangan memang orang yang senang memecah belah itu supaya antar ulama. Ya takut begini, Pak. Iya, jadi saya ketika berbicara kayak tadi itu kayak narik urat leher begitu kan ya. Akhirnya orang tersebut, setan tersebut itu merasa berhasil. Emang itu yang saya inginkan ya. Tidak, sama sekali tidak. Ini di lempengan ini saja. Kalau hal-hal yang lain saya hormat, dengan ilmu yang lain saya hormat, saya terima, betul tidak? Dan kita pun juga demikian. Semua jangan terus gampang mencaci dan sebagainya. Ini kurang ajar ini orang, nggak boleh begitu, Pak. Ya, betul. Kita insya Allah semua kita bijak. Ya, kita bijak insya Allah. Kita adil dan kita bijak insya Allah. Ya, hanya saja Bapak Saudara sekalian, mari kita cari suatu keyakinan dengan ibadah kita. Kalau memang diyakini haram ya dilarang, ya jelas itu ya jangan sampai kita lakukan. Tapi kalau kita jelas kehalalannya, mari kita lanjut. Mari kita teruskan, Pak. Jadi sekali lagi saya mau tanya, di Masjid Al-Mubarak ini kurban mau lanjut atau stop? Ya, lanjut, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik sekalian, mungkin selain daripada itu, Allah alam masih bisa kitab atau udah hampir tuluk itu, Pak. Silakan ditambahkan saja, Pak. Mungkin dengan apa barangkali, Pak, ya yang tidak terpikirkan di benak saya barangkali ada di benak Bapak sudah sekalian, ya silakan, Pak. Iya, atau mungkin evaluasi kemarin itu bersama tentang korban itu ada hal seperti apa, Pak? Karena banyak sekali begitu sudah lewat pelaksanaannya baru kita bertanya, ya. Ya sekalipun pelaksananya masih setahun lagi, cuman ini dalam rangka ilmu barangkali, Pak. Ya silahkan. Ya. Sekarang begini, kalau ada pengajian majelis taklim semacam ini, suka diedarin kotak itu, Pak. Atau mungkin ada kotak sebelah sana banyak itu. Ya kita narok, Pak. Rasanya tidak ada kita mengkhususkan ini pokoknya nggak boleh untuk makan-makan di masjid. Ada nggak larangan begitu, Pak? Ada kata itu dipakai dimakan oleh orang masjid. Orang yang ibadah di masjid, tetap penyumbang itu ada pahalanya. Makanya jangan dibatas-batasi. Yang penting untuk ibadah. Kenapa? Lihat hadis. Nah ini berdalil ini kalau begini. La ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ada lanjutannya itu. Yang paling berhak makan rezekimu adalah orang-orang yang bertakwa. Coba. Masa diomong enak dong jadi jamaah masjid pagi-pagi kenyang ngambil dari kas masjid, sedangkan kas masjid kan bukan untuk makan-makan kayak begitu. Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, orang tersebut coba kaji lagi. Kalau Bapak ngasih duit ke masjid nih, kemudian oleh orang masjid dimakan, itu hadisnya tadi yang paling berhak memakan rezeki kita itu orang bertakwa. Kalau rezeki kita dimakan oleh orang yang bertakwa, maka pasti manfaatnya untuk kita, pahalanya untuk kita itu besar. Ya kalau begitu mafhum muwafaqahnya, hati-hati rezeki kita itu dimakan oleh orang yang tukang dosa. Betul tidak? Ya, yang orang tukang dosa, Pak, ahli murtad, syirik, ahli apa, bukan tukang dosa, itu ya tidak akan ada pahalanya dimakan, tidak ibadah. Coba orang bertakwa, dimakan, kenyang, sehat, masjid dihidupkan, makmur, ibadah. Maka dengan sehatnya orang tersebut, kebantu dari kita, akhirnya dia ibadah, ada pahalanya, sampai pahalanya kepada kita, Pak. Karena kita menjadi wasilahnya. Di sini hadirin rahimakumullah, makanya kenapa banyak orang-orang, ya Allah, kalau sudah ketemu dengan santri, ya, mereka itu sedekah kepada para santri pondok-pondok pesantren, karena mereka pasti ahli ibadah di sana, begitu kan? Hamba-hamba saleh, ahli ibadah, para ulama, para kiai dari jauh-jauh datang, Pak, hanya ingin menyampaikan sedekahnya.
Dari Jakarta datang ke kaki gunung, di mana itu Pak? Ada seorang ulama, tidak terkenal di medsos, tetapi dia ahli ibadah. Oh, rajin sekali sholatnya apa dan sebagainya. Tidak terkenal, tidak. Bukan karena terkenalnya. Tapi dia tahu, datang dia jauh-jauh. Hanya ingin menyampaikan sedekahnya. Oh, ini ternyata dalilnya Pak. Makanya ya silahkan saja Pak. Ya kalau mau dipisah kayak tadi, tentu itu yang lebih jelas. Kalau seandainya dipisah semacam itu Pak, makanya kalau ada yang ngasih amplop, mohon maaf, apa ini Pak? Kas masjid Pak, ya kas masjid. Apa ini Pak? Oh ini untuk kegiatan-kegiatan masjid Pak. Nah, kegiatan, namanya kegiatan Pak, ada maulid, ada makan-makannya, betul. Kadang-kadang maulid itu kan diambil juga itu Pak, betul. Ada tromol jalan juga itu Pak, iya. Atau mungkin ada sebagian ya orang-orang yang mampu dermawan dimintakan juga, itu besar-besar biasanya itu Pak. Iya, di sekitar kita ini Masya Allah ya orang-orang dermawan Pak. Kemarin korban sapi berapa di sini Pak? Ada berapa Pak? Ada 7 sapi. Kok coba 7 sapi, kalau bukan karena banyaknya orang dermawan, ada 7 sapi nggak kira-kira? Susah Pak. Iya Allah, ya kita sadar sudah demikian. Maka tidak Ustaz, kalau makan-makan di masjid itu tidak berarti diharamkan. Tidak ya. Kalau diharamkan ya, kalau terus jamaah memang semua itu mengatakan ini Pak tolong ya, mungkin sesekali pengurus masjid silakan, mungkin nggak semacam begini Pak. Makanya Pak, coba sekarang aja saya tanya Pak, ya sumbangan bapak-bapak ke masjid itu merasa tidak rela kalau pengurus masjid ikut memakannya, atau ada acara-acara kemudian ada makan-makan, itu dipakai dari sebagian sumbangan Bapak. Tolong jawab jujur Pak. Kalau nggak suka ya nggak suka, kalau menghalalkan halalkan. Gimana kira-kira Pak? Coba angkat tangan yang tidak suka, yang tidak mau kalau sumbangannya ke masjid, sedekahnya ke masjid, kemudian dimakan oleh acara-acara di masjid. Tidak ada. Coba angkat tangan yang menghalalkan. Iyalah, ini kan terbukti itu Pak. Iya, berarti kan halal kalau begitu Ustaz. Nah coba lagi-lagi Pak, masjid itu dari umat untuk Pak, ini ada masjid ini, saldonya besar. Saya pernah mendengar pengumumannya itu sudah mencapai 800 sekian juta. Bahkan pernah mencapai di atas 1 M. Kalau lebaran hari Eid itu tromol itu Ramadan, maksudnya Idul Fitri, itu dengan masukan Ramadan itu memang selalu di atas 1 M. Itu masjid. Bapak Saudara sekalian, itu orang yang kerja di masjid apa dan sebagainya, itu gaji-gaji Pak. Apa terus digaji orang masjid itu terus nggak dimakan? Hah? Gajinya besar-besar itu. Ya kenapa? Mereka umat senang-senang saja, dilaporkan itu setiap Jumat, tidak masalah, tidak ada yang nuntut. Semua umat yang nyumbang tetap ada pahalanya. Kenapa? Bahkan ada masjid yang setiap setahun sekali atau berapa bulan sekali itu diundi, diberangkatkan umroh. Ya Pak, itu diberangkatkan umroh itu jamaah. Ada syaratnya di masjid itu. Di masjid itu setiap malam Jumat itu mengadakan qiyamul lail. Maka siapa yang rajin datang qiyamul lail, namanya ditulis. Yang rajin itu Pak, kemudian akan diundi. Ya silakan saja dia qiyamul lailnya gara-gara diundi, ya silakan aja, nggak masalah. Tapi tidak menghilangkan ikhlasnya, tidak Pak. Khusyuknya tetap dapat dia. Betul tidak? Apalagi undiannya undian umroh lagi. Ada, terus dari mana? Saya tanya itu Pak. Ya dari dana masjid. Karena mereka mulai kebingungan, dana besar itu 1 miliar lebih itu mau dikemanakan? Mestinya mereka dihabiskan untuk kepentingan masjid, untuk umat. Betul tidak? Sedangkan memberangkatkan umrah cuma 40 juta. 5 orang masih bisa diberangkatkan, maka hampir semua itu pengurus itu sudah diberangkatkan umrah itu Pak. Namanya dari umat untuk umat, tidak ada jamaah yang nuntut, itu tidak ada. Ya karena termasuk ya kas di masjid itu memang ya banyak para
pedagang-pedagang di sekitarnya itu yang memang ya Pak ya. Ada salah satunya adalah masjid itu di pasar. Ya, banyak kan masjid-masjid di pasar-pasar itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi enggak Ustaz kalau yang, tapi ini bagus sekali Ustaz kita tanya semacam itu lebih supaya lebih yakin, lebih jelas ya. Ya kalau haram-haramlah, dilarang-dilaranglah, kalau memang halal ya halal lah. Enggak, kalau saya meyakini itu tidak apa-apa Pak. Ya, karena tadi itu ya umat ini sudah pandai. Semua kita sudah cerdas ya, berilmu kita Pak. Tidak akan mempermasalahkan hal semacam itu, yang penting tetap untuk kebaikan. Iya, bahkan kemarin ada hadis satu suapan saja dimakan oleh saudaranya, rezeki kita itu sabilillah, itu di jalan Allah. Loh, coba bayangkan Pak. Ya berarti sarapan pagi setiap pagi ini ya. Oh ya sabilillah semua itu Pak. Ya cuman malah ada lagi yang begini Pak. Ini agak aneh ada. Mereka makan-makannya mau. Tapi kumpul-kumpulnya nggak mau Pak, ngajinya begininya ini nggak mau, atau mungkin ada yasinan, tahlilan, nggak ikutan dia. Tapi anehnya ketika sudah waktunya makan, datang Pak. Ya, Allah ya lah, itu mungkin yang beda lagi itu Pak. Mungkin yang lain silakan Pak, mungkin Pak. Kalau ada yang lain Pak, mungkin kita belum masuk dulu ya. Ada baik ya, ada ya. Oh ya, silakan. Tolong 4 menit lagi di saya. Masih Pak, masih. Tapi untuk sholat isyraq masih 10 menit lagi mungkin. Kadang-kadang biaya operasional itu bukan hanya yang ditarik dari para pengorban saja, tapi hasil penjualan kulit. Jadi kumpulkan lagi kadang-kadang itu. Nah, padahal sebenarnya andai kata penjualan kulit itu tidak dikumpulkan, diambil oleh orang yang dapat jatah kulit, itu masih halal. Ya karena orang jatah, terima jatah kan, itu silakan. Tapi karena kebaikan para panitia, akhirnya dikumpulkan lagi, dijadikan sebagai bagian daripada operasional, biaya operasionalnya. Nah kemudian dari yang ditarik pun juga demikian. Kalau satu sapi itu 800.000 Pak. Ya satu sapi, kemudian ya karena itu 7 orang, kemudian ya 10 sapi 8 juta. Wah itu kan sudah lumayan itu Pak. Kemudian ada lebihan. Nah bagaimana kalau itu dibagi-bagi kepada para panitia? Sama Pak. Sama. Satu pengorban, begitu Pak. Ini ada biaya operasionalnya ya Pak. Kolektifnya 3.800.000, 200.000-nya biaya operasionalnya. 7 orang ya tinggal kali 7, 200 itu. Satu sapi 1.400.000, jadi begitu kan? Karena setiap orang masih diminta lagi. Nah, kira-kira pengorban itu masih membatas-batasi nggak Pak? Biaya operasional itu Pak? Kan tidak kan? Pokoknya biaya operasional. Operasional apa sih? Ya termasuk semua biaya-biaya itu. Kemudian karena masih lebih, bagaimana orang bekerja Pak? Yang kata Nabi SAW, sebelum keringatnya kering aja mestinya upahnya udah dikasih. Betul? Itu kalau bekerja yang memang pakai upah, pakai bayaran. Ini orang panitia itu dengan capeknya semacam itu Pak. Masya Allah seharian bikin pegel seluruh badannya seperti itu Pak. Nah, siapa yang bakal bayar? Tidak ada bayaran Pak. Nah kemudian karena ini memang sudah dapat daripada pengorban itu kepada panitia, terserah panitia, kan begitu kan bahasanya? Operasional bagaimana Pak? Oh saya terserah Bapak deh, terserah panitia. Pasti semacam itu. Kalau kita tanya, akhirnya yang bisa pakai tanya, Pak ini udah biaya prosesnya sekian Pak. Oh ya baik, udah paham. Ini namanya ma'lumun bid-darurah. Itu diketahui secara pasti bahwa pengorban mudhahi itu tidak akan membatas-batasi. Yang penting sudah terserah panitia mau dipakai apa saja. Betul tidak? Sudah pasti semacam itu ya sudah. Ada lebihan bagi-bagi. Kenapa Pak? Sekarang coba kalau Bapak melaksanakan sendiri itu sapi,
Pasti manggil orang, Pak. Suruh kerja. Kira-kira orang itu dibayar nggak? Dibayar, Pak. Pasti ada biaya operasional bayar orang itu. Makanya di mana-mana itu pemotongnya ada lagi, ya kan? Dibayar. Kalau dibayar itu dari hewan kurbannya, dari badan hewan, tubuh hewan kurbannya, itu nggak boleh dijadikan bayaran, dijadikan upah, dijual oleh panitia, dijual oleh orang yang korban, itu tidak boleh, Pak. Tetapi kalau ditarik lain dari operasional tadi, Pak, nggak masalah, itu bukan dari tubuh hewan kurbannya. Betul? Kan jelas kalau begini, Pak. Maklumun bid darurah, itu diketahui secara pasti, sekalipun tidak tanya sudah pasti semacam itu, Pak. Kecuali ada pesan, Pak, ini biaya operasional jangan sampai untuk dibagi-bagi panitia ya, Pak. Allah, ini orang ini termasuk al-pelitu wal kikiru. Masa udah ngasih pakai dibatas-batasi, diatur-atur semacam itu, Pak? Hah? Itu hadis mana itu al-pelitu wal kikiru itu? Iya, hadirin. Enggak, Pak, situ silakan saja. Ya, cuman kalau saya mengatakan di awal tadi ada saldo dimasukkan ke kas masjid, ya jelas itu lebih mulia, iya kan? Karena pakai fasilitas masjid, pakai lagi listrik masjid, iya. Itu Masya Allah. Silakan. Mungkin ada yang lain. Itu Pak dimaksud ya. Jadi silakan itu, silakan. Tapi mungkin lebih berhati-hatinya panitia pada saat musyawarah itu ditentukan. Karena ternyata korban-korban di mana-mana masjid itu, Pak, ada yang lebih biayanya itu operasional, itu ada yang lebih. Ada juga yang memang dimasukkan ke kas masjid, ada juga yang minus. Tadi malam, Pak, ceritanya itu. Akhirnya ketua masjidnya dari dompet pribadinya yang ngasih, yang akhirnya, Pak, tidak terus diambil dari kas masjid, tidak. Iya, dia tambahin itu, Pak, karena minus katanya, saldonya saldo minus. Begitu sudah dihabiskan dana operasional itu, ternyata masih punya utang di warung, belum kebayar, lupa dia, lupa. Ya bagaimana lagi, ya sudah bertanggung jawab di akhirnya. Padahal andai kata diambil dari kas masjid pun, Bapak Saudara sekalian, saya kalau terus itu diharamkan, hendaklah untuk ibadah juga kan, untuk bayar utang di warung itu, Pak. Tapi orang tersebut nggak mau. Beliau ikhlas, nggak apa-apa, saya happy saja, dia bilang. Ya, saya ikhlas saja, nggak masalah. Jadi saldonya ini minus, dia bilang. Ini kadang-kadang saldo itu semacam itu, Pak. Ya, Insya Allah. Baik, mungkin yang lain atau cukup, Pak? Ya, cukup ya. Ya, baik, ini sudah, Insya Allah sudah mulai bisa kita melaksanakan salat isyraq. Iya, 5 menit yang lalu di sini, Pak. Ya, baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, mungkin cukup sekian saja. Ya, saya memohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Jika mungkin ada sana sini kekhilafan, yang kekurangan, tentu itu atas kekurangan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian, Bapak saudara sekalian, kita sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah-ibadah kita di 10 awal Dzulhijjah semua menjadi amal saleh, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, salat Idul Adha kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah dengan kesenangan-kesenangan ibadah di 10 awal Dzulhijjah semoga dibuktikan oleh Allah, disampaikan, diberikan, dihadiahkan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan kita masih tetap mendoakan saudara kita yang mereka pulang dari pelaksanaan ibadah haji, semoga semuanya dipelihara, diselamatkan, diamankan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang sudah sampai di negara masing-masing ataupun yang masih ingin pulang ke daerah masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing, semua hajinya sempurna, mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.